Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya Eva Azifah. Nah teman-teman, kali ini masih dengan aplikasi Maple 18 kita akan belajar mengenai fungsi implisit. Jadi, bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Fx itu fungsi. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, atau x pangkat 3 ditambah 2y pangkat 2 sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar dari 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat dan y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran, karena setelah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat, dan setengah yang bawah berasal dari y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X. Seperti halnya fungsi yang menghasilkan suatu lingkaran. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, maka Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah with dalam kurung plot. Sebelum itu, kita akan membuka aplikasi Maple. Nah, ini saya buka worksheet baru. Sintaksnya adalah with dalam kurung plot. Kita kasih S. Setelah itu, titik 2. Setelah ini apa? Kita enter lagi, kemudian kita ketik implicit plot tanpa S. Setelah itu kita masukkan fungsi koma X sama dengan A titik 2B. Masih ingat? Ini adalah interval atau selang. Kemudian kita koma lagi, Y sama dengan M titik 2N. Jadi nanti sintaksnya harus seperti ini. Agar lebih jelasnya, perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai A, B, M, dan N ini adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Kalau begitu, kita masuk ke contoh saja. Gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 pada X anggota negatif 10,10 dan Y anggota negatif 10,10. Caranya yang pertama kita tulis dulu seperti di atas ini with plots. Saya langsung Ctrl C saja. Ctrl V. Kita enter. Setelah itu kita masukkan implicit plot. Implicit plot dalam kurung fungsinya adalah X kuadrat X pangkat 2 ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Kita beri koma. Kemudian tadi untuk X dan Y-nya itu adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai. Jadi batasnya untuk X tadi adalah negatif 10. Kita tulis X sama dengan negatif 10 titik 2, 10. Kemudian untuk batas Y-nya adalah masih sama, negatif 10 titik 2, 10. Setelah itu, kita tutup kurung dan kita enter. Nah, seperti ini. Jadi, lingkaran
Untuk setengah lingkaran yang atas ini adalah hasil dari Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat. Kemudian yang bawah ini adalah hasil dari Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Pada gambar yang telah muncul, tampak bahwa nilai X dan Y itu antara negatif 4 dan 4. Jadi di sini negatif 4, di sini 4. Untuk Y-nya juga di sini negatif 4 dan di sini 4. Padahal kita menginput nilainya itu adalah negatif 10 sampai 10. Nah, hal ini bisa terjadi karena fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4,4. Agar lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh praktik. Gambarlah grafik fungsi 2 dikali X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan lagi sama dengan 25 dikali X kuadrat dikurangi Y kuadrat untuk X dan Y anggota dari negatif 4,4. Kita tulis lagi with plot. Ini 2, kemudian enter. Sekarang kita ketik implicit plot. Dalam kurung, fungsinya adalah 2 dikali belakang bintang, kemudian kurung lagi, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratkan lagi. Nah, seperti ini sama dengan 25 dikali dalam kurung X kuadrat dikurangi Y kuadrat dalam kurung kita beri dia X, untuk batas X-nya itu negatif 4,4 titik 24, kemudian Y-nya juga sama negatif 4 titik 24. Nah, kita kurung enter. Kalau kita lihat gambar ini tampak bahwa grafik tidak menyentuh titik 0,0. Nah, padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot, digunakan option numPoint. Berikut ini perintah implisit yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Nah, seperti ini. Kita tambahkan numPoint. numPoint S sama dengan 1000. Seperti ini. Nah, kita enter, hasilnya akan seperti ini. Jadi dia melewati titik 0,0. Kemudian teman-teman, selain fungsi implisit ada juga fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx, untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Nah, berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Contohnya, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan mapel, ditunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Jadi, fungsi genap tadi adalah memenuhi f negatif x sama dengan fx. Langsung saja kita masuk. Pertama, kita tulis dulu fx-nya tadi sama dengan x kuadrat. Kita bisa menggunakan ini. Jadi A-nya kita rubah menjadi x. Kalian bisa berikan kurung atau langsung x seperti ini juga tidak apa-apa. Selanjutnya ini kita ganti dengan x kuadrat. Nah, seperti ini. Setelah itu kita enter. Karena
fungsi genap harus memenuhi f sama f negatif x sama dengan fx, maka kita tulis di bawahnya dengan f negatif x. Jadi A-nya kita rubah menjadi negatif x. Enter. Nah, teman-teman, karena fx sama dengan f negatif x, dari perintah ini tampak bahwa bentuknya sama, yaitu x kuadrat. Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx. Sehingga kita akan masukkan dot dalam kurung fx. Kita tulis saja menggunakan ini fx. Enter. Mohon maaf, kita kurung dulu, enter. Gambarnya akan seperti ini. Dari gambar ini tampak bahwa grafik Y sama dengan X kuadrat simetris terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y yang ini grafiknya simetris. Selanjutnya, selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat titik 0,0. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh praktek. Diberikan fx sama dengan x pangkat 3. Jadi kita tulis dulu fx sama dengan x pangkat 3. X pangkat 3. Menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Nah, seperti ini, kita enter dulu. Karena tadi harus memenuhi negatif fx, maka kita klik di sini negatif fx. Nah, ini kita beri negatif. Untuk A-nya kita ganti dengan x. Setelah itu enter. Kemudian juga harus memenuhi f sama dengan, f negatif x. Jadi kita ganti di sini negatif x. Enter. Nah, hasil dari perintah yang telah diberikan ini akan tampak bahwa negatif fx sama dengan f negatif x, yakni negatif x pangkat 3. Dengan demikian, fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Agar lebih jelas, coba kita gambar grafiknya. Jadi kita masukkan plot fx. Ganti x. Tutup kurung, enter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0, dengan kata lain, grafik fungsi untuk x lebih dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x. Dengan kata lain, grafik fungsi untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik fungsi untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Coba kita gambar, karena harusnya diputar 180 derajat, maka gambarnya akan berbeda. Kita masukkan ini saja. Ctrl C, Ctrl V, tutup kurung, enter. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Tampak ya, ini adalah perputaran sebesar 180 derajat. Yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Oke teman-teman, itu saja dari saya penjelasan terkait dengan fungsi implisit, fungsi genap, dan fungsi ganjil menggunakan aplikasi Maple 18. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.